Kadrun demo pakai spanduk Jokowi mundur, malah aksi mereka yang sepi kayak kuburan. Peserta aksi 203 pada hari ini adalah umat dari berbagai kalangan umat Islam. Mereka juga mendesak pemerintah Indonesia berani untuk mengukurkan timnas Israel dari ajang Piala Dunia U20 yang digelar pada Mei dan sampai Juni 2023 nanti di 6 kota di tanah air, yakni di Jakarta, di Palembang, di Bandung, di Surabaya, di Solo, dan juga. Untuk tidak berkomentar itu adalah tuduhannya adalah Jokowi mundur. Ini kan koplak ini. Tidak mempunyai kreativitas, inovasi, kreativitas untuk membuat tema demonstrasi yang lebih smart, lebih elegan. Itu saja. Sejumlah organisasi kemasyarakatan atau ormas bernapaskan Islam menggelar aksi 203 bertajuk tolak kedatangan timnas Israel U20 ke Indonesia Senin 20 Maret 2023. Aksi tersebut dihadiri oleh FPI atau Front Persaudaraan Islam, PA212, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa, GNPF Ulama, dan sejumlah ormas lainnya. Pantauan dari laman IDN Times di lokasi, massa mulai berdatangan sekira pukul 13.45 WIB. Tampak satu mobil komando dan ratusan massa memadati kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Dalam aksi tersebut, sejumlah massa membawa spanduk bertuliskan narasi untuk menolak kedatangan timnas Israel U20 ke Indonesia. Selain itu, massa juga tampak membawa poster besar yang meminta agar Presiden Jokowi untuk mundur. Melihat video yang beredar di media sosial, ternyata hanya segelintir orang yang membentangkan spanduk Jokowi mundur. Hal ini tentu menjadi pertanda bahwa massa tersebut cuma massa bookingan untuk memperkeruh suasana. Lagian, tuntutan Jokowi mundur tersebut tidak ada hubungannya dengan tuntutan awal mereka yang menolak kedatangan timnas Israel U20. Saya sungguh heran dengan mereka yang demo. Mereka dengan gampangnya menyuruh Jokowi untuk mundur, segampang menyuruh mobil angkot menepi di pinggir jalan. Otak mana otak, drone. Ini sudah jadi semacam tren di mana kalau ada isu yang mau didemokan, maka tuntutannya hanya satu, yaitu Presiden Jokowi harus mundur. Dikhawatirkan ke depannya, misalnya mereka sakit perut dan diare berhari-hari pun bakal menyalahkan Jokowi juga, menuntut Jokowi kasih obat atau mundur dari jabatannya sebagai presiden. Mengapa harus dipertanyakan nalar dan otak mereka? Ya karena mereka itu plan awalnya menolak kedatangan timnas Israel U20, tapi ujung-ujungnya kok minta Jokowi mundur. Jaka sembung bawa golok, gak nyambung blok. Di saat negara lain memuji Presiden Jokowi terkait kondisi sepanjang kepemimpinannya, sementara itu segelintir massa ormas kadal malah berlaku sebaliknya. Padahal hampir 70% rakyat Indonesia puas loh dengan kinerja Presiden Jokowi. Jadi aneh aja gitu jika hanya segelintir orang yang meminta Jokowi untuk mundur. Ya siapa lagi kalau bukan massa kadal? Dari fakta di atas dapat diartikan bermacam-macam. Demo mereka bisa jadi dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk menggerus tingkat kepercayaan Jokowi terhadap rakyat Indonesia. Mengingat ada sisi paradoks antara fakta secara umum bahwa rakyat baik-baik saja dan tidak menurut versi mereka, sehingga berani menyatakan gerakan tersebut atas nama rakyat. Akan tetapi sekeras apapun mereka berteriak akan terus dibiarkan ya, karena di negara demokrasi kita bebas berpendapat, kecuali kalau teriakan mereka sudah mengandung provokasi pada rakyat untuk rusuh, barulah aparat bisa menangkap. Kadang kalau lihat aksi demo, tingkah sebagian dari mereka sungguh menggelikan. Kadang petantang petenteng, kadang arogan menguasai jalan, seolah itu punya nenek moyang mereka. Kadang mereka ngebut-ngebutan kayak orang gak waras, kadang blokir jalan bikin kemacetan berjam-jam. Yang model begini sok prihatin dengan kondisi negara, minta presiden mundur, ada baiknya periksa dulu kejiwaan dan kewarasan kalian. Perilaku sendiri saja banyak yang gak beres kok, merugikan orang lain, malah berani menunjuk keburukan orang. Dan yang terpenting adalah teriakan sampah seperti ini gak akan pernah didengar. Jokowi pernah bilang kangen di demo, tapi bukan di demo oleh sekelompok tukang bikin semak yang tuntutannya pun gak jelas. Presiden tak punya waktu meladeni pendemo yang apapun isunya tuntutan kepada presiden harus mundur. Mereka ini gak mau bangsa ini baik-baik saja, yang mereka inginkan terus berusaha membakar api dalam sekam untuk kepentingan-kepentingan bohir tersembunyi. Bagaimana menurut Anda? Layar LED roboh, tanda alam yang kesekian kali bahwa Anies bakal gagal nyapres. Semoga, ditulis oleh Daeng dari laman siwar.com.
Sontak saja ya, para netizen-netizen juga mengkaitkan dengan atap tribun Formula E ambruk, pembatas JIS ambruk, dan bahkan juga atap halte roboh. Dan sekarang sudah tidak menjabat sebagai gubernur saja, panggung Anies Baswedan juga roboh. Ada apa ini ya? Apakah ini kode alam? Coba kita lihat komentar. Makanya di media sosial, Anies sering disindir dengan sebutan Wan Ambruk. Kalau kita menggunakan logika kadrun yang suka memainkan ilmu cocoklogi, maka ini adalah kode alam bahwa Anies akan ambruk. Anies memang licik, sudah mulai curi start. Padahal pemilihan presiden masih belum waktunya. Masa kampanye untuk Pilpres masih harus menunggu jadwal yang sudah direncanakan. Tapi saya paham kenapa Anies sejak saat ini sudah mulai tebar pesona. Apalagi Anies kan sudah nganggur. Maka inilah waktu yang tepat untuk tebar pesona daripada tidak ada kerjaan. Anies berusaha memanfaatkan masa penganggurannya untuk menebarkan kata-kata manis. Kata-kata itu adalah modal semata. Namun meski demikian, mayoritas rakyat sudah muak kok dengan apa yang telah Anies perbuat selama ini. Jakarta adalah tempat magang bagi Anies untuk merusak. Maka kalau cita-cita Anies bisa tercapai, Indonesia menjadi target berikutnya, yaitu merusak Indonesia. Jadi, waspadalah. Tak kebayang jika Anies membuat sumur resapan di semua provinsi yang ada di negeri ini. Selain menyedot anggaran juga merusak tanah yang ada. Juga bisa membahayakan nyawa orang-orang yang lewat jalan tersebut. Ngeri bukan? Lalu proyek IKN atau Ibu Kota Negara pun akan bisa terbengkalai. Namun sebelum terbengkalai, Anies merangkainya dengan kata-kata sehingga proyek ini bisa mangkrak. Ada banyak alasan yang bisa Anies kemukakan kalau IKN di Kalimantan ini mangkrak. Kecuali mungkin ada grup perusahaan Chaplin yang mendapatkan proyek di IKN ini. Mungkin bisa tetap jalan, tapi nggak bisa optimal. Hanya ala kadarnya saja, tak benar-benar serius. Tak akan berjalan sesuai rencana yang telah digagas Presiden Jokowi dan tim. Selama ini Anies tidak ada prestasi yang bisa dibanggakan, maka cara terbaik yang harus dilakukan untuk bisa meraih cita-citanya untuk jadi presiden adalah menebarkan kata-kata sejak dini. Sebagaimana ahli propagandis yang menjadi pendukung Hitler bernama Paul Joseph Goebbels dengan konsep kebohongan besarnya itu. Nah, Anies ini menyebarkan kebohongan tentang dirinya sebanyak dan sesering mungkin dengan bersafari politik ke berbagai pelosok negeri. Target Anies tentu saja untuk membangun citranya yang sudah rusak menjadi mempesona. Padahal Anies sejak jadi gubernur Jakarta, tak ada janji kampanyenya yang ditepati. Tak ada program yang pernah digembor-gemborkan itu terwujud menjadi kenyataan. Jakarta sudah menjadi saksi dari ketidakbecusan Anies memimpin. Oleh karena itulah Anies menyadari hal itu. Maka cara satu-satunya adalah terus menyebarkan kebohongan tentang dirinya yang punya prestasi. Padahal aslinya nggak ada prestasi. Malah ada temuan banyak kelebihan bayar. Namun entah kenapa Anies begitu kuat. KPK saja takut memeriksa Anies. Apakah KPK sangat khawatir dengan kelicikan Anies? Sehingga meskipun misalnya terbukti telah melakukan penyelewengan, KPK masih segan-segan gitu? Apakah KPK masih keringat dingin menjadikan Anies tersangka kalau misalnya terbukti? Sampai-sampai Menteri Polhukam pun angkat bicara. Beberapa waktu lalu Wan Jembut ini menghadiri acara Maulid Nabi Syekh. Habib Syekh bahkan menegur dengan sangat jelas bahwa acara Maulid adalah acara suci, bukan acara pilpres. Tapi si Wan Jembut ini malah pintar ngeles. Ia benar-benar memaksa diri memanfaatkan setiap momen untuk mencitrakan dirinya. Apalagi yang digunakan adalah momen keagamaan. Sungguh berbahaya. Namun ada beberapa kejadian yang dikaitkan sebagai tanda alam. Meskipun penilaian ini tidaklah ilmiah, tapi harapan sebagian besar bangsa Indonesia bahwa tanda-tanda alam itu akan benar adanya. Mayoritas rakyat berharap agar tanda-tanda alam yang dikaitkan dengan Anies adalah benar adanya. Misalnya saat Anies jatuh di selokan, rakyat berharap itu tanda ia benar-benar sudah akan jatuh dari usahanya untuk jadi presiden. Lalu waktu acara pelepasan balon itu nyangkut di pohon. Mayoritas rakyat berharap agar itu tanda bahwa si Wan Jembut menyangkut langkah-langkahnya dan tak bisa jadi presiden. Kemudian tanda alam berikutnya, kuda delman yang dinaiki Anies, kuda itu mundur seperti nggak mau ke acara deklarasi. Rakyat berharap bahwa ini tanda sebagai batalnya Anies masuk bursa capres, sehingga Indonesia bisa tetap aman-aman saja. Nah, tanda alam berikutnya adalah robohnya layar LED yang berukuran 2x3 meter di Sampang, Madura. Jadi ketika Anies mau datang ke pondok pesantren At-Taroki Desa Tanggumong, layar LED yang ada di parkiran itu roboh mengenai sebuah mobil dan motor. Padahal menurut warga setempat bahwa layar LED itu kuat dan kokoh, tapi kok saat Anies mau datang roboh.
Apakah itu pertanda bahwa mayoritas rakyat Indonesia sangat nggak mengharapkan Anies jadi presiden? Kalaupun dipaksakan maka akan terjadi bencana yang bisa merobohkan negeri ini. Hal ini sih bisa masuk akal, sebab Anies akan melakukan segala cara dalam memimpin. Bahkan ia akan patuh dengan Tuan Besar Mama Rika untuk mengeksploitasi negeri ini. Sangat mengerikan. Negeri ini bisa digadaikan demi kepentingan asing itu. Jika